Halo semuanya, kami dari kelompok 14. Pada praktikum kali ini, kita akan membuat sistem irigasi otomatis dalam penanaman selada. Aku Isan Zainal Fajrian, NIM 114230067. Aku Zidan Nur Wahyu dengan NIM 1140072. Aku Nabila Karimah dengan NIM 1142334. Aku Rusida dengan NIM 1142324. Aku Flavian Jani dengan NIM 114-23018. Aku Fania Aura dengan NIM 114-23073. Sampai jumpa. Halo, Kami dari tim Semai. Dan di hari ke-0 ini kita akan menyemai biji ataupun benih dari selada di media tumbuh rockwool. Ini dia footage-nya. Jadi kita mau OTW nyemai, yes. Terus yang itu lagi ngerangkai. Ini gimana ngambil? Pakai tangan gue. Di media tumbuh ini, rockwoolnya dibasahi terlebih dahulu agar kelembabannya cukup untuk pertumbuhan dari benih tersebut. Tapi jangan terlalu banyak airnya sih, cukup lembab aja. Karena air yang digunakan harus secukupnya untuk kemunculan radikula dari benih tersebut. Nah, setelah munculnya radikula ini, nanti di hari 3 dan 4 itu akan muncul plumula dari benih tersebut. Itu akan menjadi bakal, batang, dan daun dari selada. Setelah itu, selada juga mengalami pertumbuhan 2-4 cm di hari ke-5 sampai hari ke-7. Karena dia basah. Halo guys. Nah, jadi sekarang kita berempat mau ngejelasin tentang rangkaian yang udah kita bikin. Oke teman-teman, kali ini aku bakal ngejelasin tentang rangkaian dari WMOS ke LDR terus ke sensor. Nah, mungkin buat yang nggak tahu apa sih itu WMOS, WMOS ini merupakan salah satu controller dari ESP8266. Nah, ini tuh fungsinya buat menerima perintah atau codingan yang udah kita bikin di Arduino IDE. Nah, dengan adanya si WMOS ini kita bisa mengaplikasikan ke si alat-alat ke sensor yang kita pakai. Nah, pertama si WMOS ini yang ada titik-titiknya A0. Nah, disambungkan ke A0 si LDR. Terus VCC-nya ke 3,3 V, terus GND ke G. Nah, dari situ dari LDR ini disambungin ke plus minusnya sensor kelembaban tanah. Nah, buat apa sih sensor kelembaban tanah? Nanti itu si ini bisa membaca seberapa lembab si tanah itu. Nah, data kelembaban tanah tersebut dikirimin ke LDR terus dikirim ke microcontroller. Nah, nanti bisa kita baca di serial monitor di Arduino IDE. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang motor driver L298N yang fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan ke pompa. Nah, di sini motor driver dihubungkan dengan WMOS. Untuk komponennya, yang pertama ada IN1 dihubungkan ke D6. Terus yang berikutnya ada IN2 yang dihubungkan ke D7 dari WMOS. Nah, fungsi dan cara kerjanya yaitu motor drivernya akan sebagai menghubungkan ke pompa. Nah, hubungannya ke pompa nanti akan berdasarkan perintah yang diterima dari WMOS. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pompa. Nah, yang pertama yaitu motor A itu disambungkan sama pompanya itu sendiri. Nah, menggunakan capit buaya. Nah, kemudian setelah disambungkan driver positif itu disambungkan ke adaptor positif. Nah, lalu setelah itu driver negatif disambungkan ke adaptor negatif juga. Nah, fungsi dari alat ini tuh untuk pompanya itu digunain buat nyiram tanaman secara otomatis. Oke, sekarang di sini aku mau ngejelasin tentang satu alat ini tuh sensor DHT11. Nah, bentukannya kecil kayak gini. Nah, ini tuh sensor digital yang fungsinya tuh untuk mengukur suhu sama kelembapan udara. Nah, di sini tuh ada
pin positif. Positif ini tuh sama dengan VCC. Nah, nanti VCC ini tuh nyambung ke D1 yang ada di Wemos. Terus untuk outnya itu sebagai data nyambungnya nanti ke D2. Terus yang negatif di sini itu tuh GND nyambungnya ke D3. Terus selanjutnya di sini tuh ada adaptor. Nah, ini tuh nanti nyambung ke satu daya yang ini tuh bisa digunakan kalau misalnya Wemos-nya tuh nggak kehubung langsung ke laptop, ke kayak codingannya gitu. Jadi sistem tetap bisa bekerja tapi pakai adaptor ini. Nah, sambungnya tuh satu daya alternatif ini tuh nyambung positif negatifnya ke baterai. Driver positif ke baterai positif. Terus si yang positif ini tuh nyambung sama Wemos. Terus kayak gitu tinggal nanti disambungin di sini. Oke, terus nanti dengan adaptor ini nanti akhirnya rangkaian tetap jalan di Arduino-nya. Tim dari rangkaian udah ngejelasin fungsi dari setiap rangkaian yang dibuat di praktikum kali ini. Betul. Intinya, Jadi intinya adalah pompa akan aktif jika dirasa tanah itu kurang lembab atau kering, dan pompa akan berhenti memberi air saat dirasa tanah itu udah cukup lembab. dan pengaturan dari pompa tersebut diatur oleh mikrokontroler Wemos yang ada di sistem ini. Dan rangkaian ini juga terhubung ke dalam Node-RED yang ada di laptop praktikan. Dan laptop pertama yang dipakai untuk pengaturan dan pengamatan data adalah laptop aku. Tapi kedepannya kita temuin banyak banget kendala Betul. yang pastinya agak nyebelin tapi tetap seru. Stay tune. Stay tune terus. Aku ganti salah satu ininya berdasarkan kalibrasi buat 100%. Merah, aku udah mulai. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait pemrograman yang telah dibuat pada Arduino IDE. Pemrograman kali ini digunakan untuk mengirimkan perintah pada mikrokontroler ESP8266. Hal tersebut dapat dicek pada bagian board di mana tercantum perangkat atau mikrokontroler yang akan disampaikan. Kemudian perlu juga diingat bahwa kita perlu mengecek bagian port terlebih dahulu sebelum menjalankan program. Pada bagian awal dilakukan inisiasi library yang dibutuhkan seperti ESP8266 Wi-Fi.h, pub subsilent .h, dht.h, dan stdio.h. Sensor soil moisture terhubung pada pin analog A0, sedangkan sensor di atas 11 terhubung melalui beberapa pin digital untuk tegangan. Sinyal DHT_pin dan G atau ground. Pompa dikendalikan melalui dua pin digital, yaitu D6 dan juga D7. Pada setup awal, kita perlu mengoneksikan terhadap Wi-Fi yang digunakan. Koneksi pada Wi-Fi tercantum menggunakan variabel SSID dan juga password, di mana SSID merupakan variabel yang menandakan identitas dari Wi-Fi yang digunakan. Kemudian password adalah password dari Wi-Fi yang digunakan. Kemudian untuk mencoba terhubung pada MQTT server, kita mencantumkan variabel MQTT_server, MQTT_port, MQTT user, dan MQTT password, yang dimana bagian-bagian MQTT tersebut telah diciptakan atau dibuat pada aplikasi MQTT sebelumnya. Kemudian pada codingan kali ini yang dirubah adalah variabel pada bagian MQTT in topic, MQTT in topic pump, MQTT in topic mode, MQTT in topic ping, MQTT out topic data, MQTT out topic pump, MQTT out topic DHT, dan MQTT out topic AJAX, di mana yang dirubah adalah variabel XX dan juga NIM. XX dirubah menjadi nama kelompok dan NIM menjadi perwakilan dari kelompok. Setelah terhubung, kita perlu merubah bagian kalibrasi, di mana untuk mengkalibrasi tanah sebelumnya telah digunakan soil tester. Ketika soil tester tersebut telah mengukur seberapa besar lembab tanah dari tanah tersebut, maka dapat dirubah
pada codingan. Pada kelompok kami, codingan yang dirubah merupakan kelembaban dari tanah tersebut berada di kelembaban 20%. Dalam mengambil data sensor dilakukan secara periodik, di mana dilakukan setiap 1 detik untuk pengukuran dan setiap 60 detik untuk publikasi. Nilai kelembaban tanah dikalibrasi berdasarkan nilai maksimum dan minimum ADC, yaitu 1024 dan 250, sehingga dapat dikonversi ke dalam presentase. Sementara itu, data suhu dan kelembaban udara diperoleh dari sensor DHT11. Berikutnya menjelaskan terkait kalibrasi STAT-SM, di mana kalibrasi tersebut digunakan untuk menghitung kelembaban tanah, terus read DHT untuk membaca dari sensor DHT. Selanjutnya, publish measurement dan publish state untuk mengirimkan data ke server callback dari MQTT, digunakan untuk menerima perintah dan merespon seperti mengukur mode kontrol dan menghidupkan ataupun mematikan pompa. Sistem ini juga memiliki mekanisme reconnect apabila koneksi ke server MQTT terputus. Nah, pada Dewan Pengamatan kali ini, kami kelompok 14 melakukan pindah tanam dari rock wool tempat kami menyemai benih ke polybag yang udah disediakan Asprak. Nah, pada Dewan Pengamatan ini tentunya kami belum menemukan sama sekali kendala mulai dari rangkaiannya, laptopnya, ataupun node rate-nya. Stay tune terus untuk pengamatan-pengamatan selanjutnya. Di hari berikutnya, kita melakukan pengamatan secara langsung di screen house. Dan ada hal unik yang kita ketemuin, yaitu kelembaban dari sensornya lebih dari 100%. Hal ini dimungkinkan karena adanya keanehan pada program kode yang diterapkan pada Wemos, yaitu pada saat kalibrasi sensor kelembaban yang nyatanya tidak menghasilkan nilai yang exact sesuai dengan kondisi seharusnya, sehingga pembacaan dari sensor tidak jelas dan melebihi dari batas yang telah ditentukan. Next day, di hari ketiga pengamatan kedua, hari ini aku mau pulang. Tapi aku pengen ubah laptop aku biar bisa pakai wifi dari HP aku sendiri, yaitu dengan mengubah kode yang ada di wifi menjadi wifi HP aku sendiri dan password yang sesuai dengan HP aku. Halo guys, jadi sekarang kita mau percobaan apakah dia bakal tetap nyala meskipun pakai wifi yang berbeda dari codingannya. Kita pakai mode manual. Terus kita coba turn on dan lihat di situ. Apakah pompa nyala? Nyala lau. Enggak. Tadi dari 500 sekarang jadi 400. Pada hari itu berhasil. Tapi, waktu aku sampai rumah besoknya, ini jadi masalah. Nah, pada day 3 pengamatan kali ini, aku, Rusida, dan Zidan yang melakukan pengamatan. Nah, sedangkan si Isan sedang berada di Ciamis. Ya, betul sekali. Padahal laptop yang ada node rate-nya itu ada di Isan. Klarif dulu ya. Sebenarnya, sistem ini bisa dilakukan secara otomatis dari jarak jauh. Kalau dari kelompok lain, mereka bisa ngelakuin penyiraman dan pengecekan kondisi suhu, kondisi kelembaban udara ataupun tanahnya dari jarak jauh, dari kos mereka masing-masing, dari rumah masing-masing. Dan itu bisa terhubung. Tapi, laptop aku di rumah gak bisa. Gak terjadi pingpongnya. Pingpong tanda kalau dia terhubung. Itu gak nyala. Dan datanya juga nggak keluar sama sekali. Tapi, kita tetap bisa ambil data dari hasil kurva yang menunjukkan adanya kelembaban, suhu udara, dan juga kelembaban tanah. Dan ini kejadian lagi besoknya dan besoknya lagi. Karena Kami merasakan struggle, kita meminta bantuan kepada Zidan. betul, jadi kita yang ngitung jumlah Jumlah daunnya, daun, tinggi tanaman, terus kelembaban kelembaban udara rata-rata. rata-rata. Sedangkan si Zidan memantau sistemnya.
Oke, di sini mungkin tadi udah dijelasin sama Rusida sama Flavia terkait struggle-nya mereka selama pengamatan. Nah, oleh karena itu kemarin aku datang ke ESA buat nginstal ulang dari laptop aku. Nah, terus didapetin datanya kelembaban tanah sebesar 124,36%, kelembaban udara sebesar 48,7%, dan temperatur udara sebesar 30 derajat Celcius. Kesempatan hari keempat, aku lagi di bioskop dan tiba-tiba ada chat masuk kayak gini. Intinya kendalanya masih sama teman-teman. Kalau ternyata sambungannya beneran ada kendala yang harus selalu diulang setiap harinya. Kita harus nyambungin lagi WMOS-nya ataupun rangkaiannya ke laptop sebelum kita pakai setiap hari, berulang-ulang. Kenapa ya? Oke, sekarang POV aku nih. Jadi waktu pas aku pengamatan, aku datang sendiri. Terus aku sambungin lah dengan Arduino-nya itu, dengan laptop aku, dengan codingan yang baru itu. Dan udah berhasil nyambung semua kayak codingannya, Arduino-nya, Node-RED-nya. Tapi gak bisa matiin pompanya nyala terus. Ya, kayak yang tadi udah diceritain sama yang lain ya, kayak akhirnya aku ngechat di grup terus kayak nanya ini kenapa sih. Akhirnya aku nelpon dan di sana juga lagi di bioskop. Akhirnya kayak kita memecahkan ini gimana. Terus kayak dibantu sama yang lain juga kan, yang kelompok lain tuh ngeliatin kayak kenapa gak mati-mati, ini kayaknya ada yang salahnya di codingannya. Terus akhirnya aku ngulang lagi dari awal kayak codingannya, aku masukin di Arduino Red-nya, terus aku sambungin ulang wifi-nya, aku pokoknya utak-atik banget sampai akhirnya nggak tahu gimana, nggak ngerti juga, nggak ada yang ngerti, berhasil ke stop. Nah, pada day 5 pengamatan kali ini, aku sama Nabila yang melakukan pengamatan. Dan pada awalnya kita udah pede nih kalau kita tuh gak bakal ada hambatan apapun. Nah, setelah itu barulah muncul masalah dari laptopnya, karena si laptopnya itu gak bisa nyambung ke si rangkaiannya. Jadi kita gak bisa nyalain si rangkaian tersebut gimana gitu kan. Tapi pada akhirnya kita bisa lah nyalain, walaupun sedikit berlama-lama banget di SH. Jadi aku sama Nabila mau panen. Mau panennya nggak? Betul. Ini dia guys. Kita lagi ngukur tinggi tanamannya. Berapa nak? 4,4. Oke. Satunya lagi berapa? Satunya lagi. Jadi sekarang kita mau timbang tajuknya sama akarnya. Cus. Nggak kedetek, Nggak kedetek karena terlalu kecil guys. Bentar ya.